Halo teman-teman dan selamat datang di kelas menggambar kita hari ini. Hari ini kita akan menjelajahi dunia ajaib perspektif. Sekarang perspektif mungkin terdengar seperti kata yang besar dan menakutkan, tetapi percayalah, itu hanyalah teman yang membantu kita menciptakan gambar yang indah dan realistis. Bayangkan saja, kita hidup di dunia 3 dimensi, tetapi ketika kita menggambar di atas kertas, kita bekerja dalam 2 dimensi. Jadi, bagaimana kita menjembatani kesenjangan itu? Disitulah perspektif berperan. Ini seperti sihir yang memungkinkan kita untuk menunjukkan kedalaman dan jarak dalam gambar kita, membuatnya tampak seolah-olah kita dapat melangkah langsung ke dalamnya. Selama beberapa sesi berikutnya, kita akan menjelajahi berbagai jenis perspektif, mulai dari perspektif 1 titik hilang yang sederhana, hingga perspektif 3 titik hilang yang lebih kompleks. Kita belajar cara menggunakan titik hilang, garis horizon, dan banyak lagi untuk menciptakan ilusi ruang dan kedalaman dalam gambar kita. Jadi, siapkan pensil dan kertas Anda dan mari kita mulai petualangan yang menyenangkan ini bersama-sama. Bayangkan saja jalan lurus membentang di depan Anda, menghilang ke kejauhan. Saat Anda melihat ke bawah, Anda akan melihat bahwa sisi-sisi jalan tampak semakin dekat saat mereka menjauh, akhirnya bertemu di 1 titik di cakrawala. Itulah inti dari perspektif 1 titik hilang. Dalam perspektif 1 titik hilang, semua garis paralel seperti tepi jalan atau sisi bangunan tampak bertemu di 1 titik di garis horizon. Titik pertemuan ajaib ini disebut titik hilang, dan itu bertindak seperti magnet, menarik semua garis itu ke arahnya. Sekarang mari kita ambil kuas kita dan ciptakan keajaiban itu di atas kanvas kita. Kita akan mulai dengan menggambar garis horizontal yang mewakili tingkat mata kita. Kemudian kita akan memilih titik di garis itu untuk menjadi titik hilang kita. Dari titik itu, kita akan menggambar garis-garis ringan yang memanjang ke arah kita, seperti sinar matahari yang bersinar dari matahari. Garis galaxis pemberi itu dapat dengan objek dalam perspektif. Sekarang, setelah kita menguasai perspektif 1 titik hilang, mari kita tingkatkan dan jelajahi dunia perspektif 2 titik hilang. Dalam perspektif 2 titik hilang, kita memiliki 2 titik hilang, bukan hanya 1, dan mereka terletak di garis horizon. Bayangkan saja, Anda berdiri di sudut jalan, melihat sebuah bangunan. Anda akan melihat bahwa tepi bangunan tampak semakin dekat saat mereka menjauh dari Anda. Tetapi alih-alih bertemu di 1 titik, mereka bertemu di 2 titik yang berbeda di garis horizon. Perspektif 2 titik hilang memberi gambar kita lebih banyak kedalaman dan dimensi, membuatnya tampak lebih realistis. Ini sempurna untuk menggambar objek yang dilihat dari sudut, seperti bangunan, furnitur, atau bahkan lanskap yang kompleks. Siapkan diri Anda, teman-teman, karena kita akan menyelami dunia perspektif 3 titik hilang yang menarik. Dalam perspektif 3 titik hilang, kita menambahkan titik hilang ketiga ke dalam campuran yang terletak di atas atau di bawah garis horizon. Bayangkan saja, Anda melihat gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Tidak hanya tepi vertikalnya tampak semakin dekat saat mereka naik, tetapi mereka juga tampak bertemu di 1 titik di langit. Itulah titik hilang ketiga kita. Perspektif 3 titik hilang menciptakan efek dramatis dan dinamis, sempurna untuk menggambar objek dari sudut yang ekstrem, seperti gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, pemandangan luas, atau bahkan objek yang sangat dekat dengan penampil. Chapter 4, menggambar benda perspektif 1 titik hilang dari kubus ke kreasi. Sekarang, setelah kita memiliki pemahaman yang baik tentang perspektif 1 titik hilang, mari kita praktikkan dengan menggambar beberapa objek sederhana. Kita akan mulai dengan bentuk dasar, seperti kubus. Pertama, kita akan menggambar garis horizon dan memilih titik hilang kita. Kemudian, kita akan menggambar persegi di atas kertas kita, yang akan menjadi sisi depan kubus kita. Dari setiap sudut persegi, kita akan menggambar garis ringan yang memanjang ke titik hilang kita. Untuk menyelesaikan kubus kita cukup menggambar garis vertikal dari titik di mana garis perspektif kita berpotongan. Dan begitulah, kita telah menggambar kubus dalam perspektif 1 titik hilang. Chapter 5, menggambar benda perspektif 2 titik hilang, menambahkan kompleksitas. Sekarang mari kita tingkatkan dan coba menggambar objek dalam perspektif 2 titik hilang.
Kali ini kita akan menggambar kotak sederhana. Seperti sebelumnya, kita akan mulai dengan menggambar garis horizon dan memilih 2 titik hilang kita. Kemudian, kita akan menggambar garis vertikal yang akan mewakili tepi depan kotak kita. Dari setiap ujung garis vertikal, kita akan menggambar kringin yang memanjang ke setiap titik hilang vertikal. Garis-garis ini akan menjadi panduan kita untuk menggambar sisi-sisi kotak kita. Chapter 6. Menggambar ruang perspektif 1 titik hilang, menciptakan kedalaman. Perspektif 1 titik hilang sangat bagus untuk menggambar ruang interior seperti ruangan. Mari kita coba menggambar ruang tamu sederhana menggunakan perspektif 1 titik hilang. Pertama, kita akan menggambar garis horizon dan memilih titik hilang kita. Kemudian, kita akan menggambar dinding belakang ruangan yang akan menjadi persegi panjang sederhana dalam perspektif 1 titik hilang. Dari setiap sudut dinding belakang, kita akan menggambar garis ringan yang menjangkau titik hilang kita. Garis-garis ini akan menjadi panduan kita untuk menggambar dinding samping, lantai, dan langit-langit ruangan. Chapter 7. Menggambar ruang perspektif 2 titik hilang, realisme yang disempurnakan. Untuk tampilan ruang interior yang lebih realistis, kita dapat menggunakan perspektif 2 titik hilang. Mari kita coba menggambar kamar tidur menggunakan perspektif 2 titik hilang. Seperti sebelumnya, kita akan mulai dengan menggambar garis horizon dan memilih 2 titik hilang kita. Kemudian, kita akan menggambar garis vertikal yang akan mewakili sudut dinding ruangan kita. Dari sebuah garis vertikal, kita akan menggambar garis ringshot yang memanjang ke setiap titik hilang kita. Garis-garis ini akan menjadi panduan kita untuk menggambar dinding, lantai, dan langit ruangan. Chapter 8. Menggambar suasana kota perspektif 1 titik hilang, jalanan yang hidup. Perspektif 1 titik hilang sangat bagus untuk menggambar suasana kota, terutama jalanan yang panjang dan lurus. Mari kita coba menggambar pemandangan jalanan yang ramai menggunakan perspektif 1 titik hilang. Pertama, kita akan menggambar garis horizon dan memilih titik hilang kita. Kemudian kita akan menggambar garis-garis untuk mewakili tepi jalan yang akan semakin dekat saat mereka mendekati titik hilang. Dari sana, kita dapat menambahkan bangunan, mobil, dan detail lain ke pemandangan kita menggunakan garis perspektif Ki sebagai panduan. Chapter 9. Menggambar suasana kota perspektif 2 titik hilang, sudut kota yang menawan. Untuk tampilan suasana kota yang lebih dinamis, kita dapat menggunakan perspektif 2 titik hilang. Mari kita coba menggambar pemandangan kota yang ramai menggunakan perspektif 2 titik hilang. Seperti sebelumnya, kita akan mulai dengan menggambar garis horizon dan memilih 2 titik hilang kita. Kemudian, kita dapat mulai menambahkan bangunan, jalan, dan detail lain sesuai kita, menggunakan garis perspektif kita berbagai. Chapter 10. Menggambar gedung kantor perspektif 3 titik hilang menjulang tinggi. Perspektif 3 titik hilang sangat bagus untuk menggambar struktur yang tinggi seperti gedung kantor. Mari kita coba menggambar gedung kantor yang menjulang tinggi menggunakan perspektif 3 titik hilang. Pertama, kita akan menggambar garis horizon dan memilih 3 titik hilang kita, 2 di garis horizon dan 1 di atas. Kemudian, kita dapat menggambar sambar garis vertikal dan menggunakan semua seperti furan verpensen. Chapter 11. Menggabungkan perspektif, harmoni dalam keragaman. Sekarang setelah kita menjelajahi berbagai jenis perspektif, mari kita bersenang-senang dan menggabungkannya dalam satu gambar. Kita dapat menggunakan perspektif 1 titik hilang untuk beberapa objek, perspektif 2 titik hilang untuk yang lain, dan bahkan perspektif 3 titik hilang untuk objek yang benar-benar ingin kita tonjolkan. Kuncinya di sini adalah untuk bereksperimen dan melihat apa yang paling cocok untuk Anda. Tidak ada cara yang benar atau salah untuk menggabungkan perspektif, jadi jangan takut untuk melepaskan kreativitasnya. Chapter 12. Perspektif, jendela menuju dunia baru. Selamat teman-teman. Anda telah melakukan perjalanan yang luar biasa melalui dunia perspektif. Ingat, perspektif hanyalah alat kuas untuk melukis mahakarya Anda. Seperti dalam hidup, latihan membuat sempurna. Jadi teruslah berlatih, teruslah menjelajahi, dan yang terpenting, teruslah bersenang-senang. Sampai jumpa
di petualangan seni kita berikutnya. Outro. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan yang indah ini ke dunia perspektif. Ingat, perspektif adalah tentang menciptakan ilusi kedalaman dan ruang dalam gambar Anda. Dan dengan latihan, Anda juga dapat menguasai teknik ini. Jangan takut untuk bereksperimen dengan berbagai jenis perspektif. Gabungkan dan lihat apa yang paling cocok untuk Anda. Yang terpenting adalah bersenang-senang dan biarkan kreativitas Anda mengalir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menggambar dan semoga Anda diberkati dengan fit family dan bantuan sihir.